Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Dwi Anggreni dengan NIM 1966077. Sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu dari mata kuliah semantik. Dosen pengampunya Bu Eva Eridia SPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis makna dalam semantik. Yang pertama, ada makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual, makna referensial, makna non-referensial, makna denotatif, makna konotatif, makna konseptual, makna asosiatif, makna kata, makna istilah, makna idiom, dan yang terakhir makna pribadi. Nah, di sini jenis-jenis tersebut itu menurut Abdul Khair dengan bukunya Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Di sini ada salah satu gambar dari Abdul Khair. Nah, untuk pengertian dari jenis-jenis makna dalam semantik, yang pertama ada makna leksikal. Makna leksikal itu adalah makna yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon atau vokabuler kosakata dan pembendaharaan kata. Nah, di sini contoh dari makna leksikal ialah misalnya ada kata kepala ya, dalam kalimat kepalanya hancur karena kena pecahan granat, dan makna leksikal itu adalah makna leksikal, itu termasuk makna leksikal. Tapi ada juga contoh kalimat Hafiz diangkat menjadi kepala cabang koperasi, itu bukan makna leksikal. Jadi makna leksikal itu makna kata yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya kepala cabang itu kan berarti jabatan gitu. Selanjutnya makna gramatikal. Makna gramatikal ini adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal atau afiksasi, reduplikasi, dan kompositumisasi. Contohnya ada kata kuda bermakna leksikal binatang, sedangkan makna gramatikalnya bisa menjadi alat transportasi atau sejenisnya. Itu contohnya kalau kuda dijadikan transportasi, misalnya saya berangkat ke pasar dengan kuda gitu. Nah, di sini ada perbedaan dari makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal sendiri ialah makna dasar atau makna dari kata per kata, sedangkan makna gramatikal adalah makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi. Selanjutnya, yang ketiga, makna kontekstual. Nah, makna kontekstual ini adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Misalnya, rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, sebagai kepala sekolah dia harus menegur muridnya. Nah, kata kepala ini juga berbeda makna. Untuk yang poin A, kepala nenek itu rambut ya. Kepala nenek itu adalah yang benar-benar kepala. Kalau yang poin B ini, kepala sekolah itu adalah jabatan. Selanjutnya, yang keempat, makna referensial. Makna referensial ini sendiri ialah sebuah kata yang memiliki referensinya atau acuannya, seperti kata kuda, merah, gambar. Nah, itu termasuk kata-kata bermakna referensial. Kenapa? Kalau kuda ini termasuk hewan, merah ini termasuk bunga, gambar ini mencakup banyak gambar. Misalnya gambar pohonan, gambar rumah, gambar senja, itu termasuk gambar. Selanjutnya ada makna non-referensial. Makna non-referensial ini ialah kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Kata yang tidak mempunyai acuan dalam acuan nyata. Contohnya kata dan atau dan karena. Itu kan tidak mempunyai acuan. Selanjutnya, yang keenam, makna denotatif. Makna denotatif ialah makna asli atau makna asal atau makna sebenarnya. Misalnya, umpamanya kata kurus. Nah, karena kata kurus itu bermakna denotatif, yang mana artinya keadaan tubuh seseorang lebih kecil dari ukuran normal gitu. Jadi ada maknanya. Selanjutnya, yang ketujuh, makna konotatif. Nah, makna konotatif ini adalah makna yang lain
yang ditambahkan pada makna denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari seseorang atau kelompok yang menggunakan kata tersebut. Misalnya kalau di atas tadi makna denotatif kan kata kurus itu termasuk kata denotatif. Nah, kalau kata kurus dalam konotatif ini berkonotasi netral. Tetapi kalau misalnya kata ramping itu sebenarnya bersinonim dengan kata kurus karena memiliki konotasi positif, yaitu nilai yang mengenakan. Begitu. Tidak menyinggung. Selanjutnya yang ke-8, makna konseptual. Makna konseptual ini adalah makna yang dimiliki oleh sebuah lексem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Misalnya, contoh ya, kata kuda. Kata kuda itu kan memiliki makna konseptual ya. Nah, jenis binatang berkaki 4 yang biasanya dikendarai, dan ada lagi kata rumah. Kata rumah memiliki makna konseptual. Kenapa? Karena itu berarti bangunan rumah itu bangunan tempat tinggal manusia. Selanjutnya adalah makna asosiatif. Makna asosiatif ini adalah makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Contohnya kata merah. Kata merah berasosiasi berani. Sedangkan kalau kata buaya atau kata buaya itu berasosiasi dengan jahat atau kejahatan gitu. Jadi ada artinya. Ada artinya makna kata. Yang ke-10, makna kata. Makna kata ini adalah makna yang bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Contohnya kata tangan dan lengan sebagai kata maknanya lazim mengapa sama seperti contoh. Ada contoh ya. Contoh kata lengan dan tangan. Untuk tangannya luka kena pecahan kaca, lengannya luka kena pecahan kaca. Jadi kata tangan dan lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. Ya yang disebut enggak jelas itu yaitu tidak jelasnya. Selanjutnya makna istilah. Makna istilah adalah makna yang pasti, jelas, tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Contohnya kata tangan dan lengan yang menjadi contoh ke-10 tadi ya. Nah, kedua kata itu dalam bidang kedokteran mempunyai makna yang berbeda. Kalau tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan kalau lengan itu bagian dari pergelangan tangan sampai ke pangkal bahu gitu. Oke, untuk selanjutnya makna idiom. Makna idiom ini adalah makna yang tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal atau gramatikal. Contoh menjual rumah. Nah, ini menjual rumah ini bermakna yang menjual menerima uang, yang membeli menerima rumahnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia bentuk menjual gigi itu tidak memiliki makna seperti itu, melainkan bermakna tertawa keras gitu. Jadi makna tersebutlah yang disebut dengan makna idiomatik. Selanjutnya yang terakhir, makna peribahasa. Nah, makna peribahasa ini sendiri memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya. Misalnya peribahasa seperti anjing dan kucing yang bermakna ihwal, dua orang yang tidak pernah akur. Nah, makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing itu tidak bersuara, memang selalu berkelahi atau disebut dengan tidak pernah damai gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.